Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Rabu tanggal 1 Mei 2024, IHSG lagi libur guys ya hari ini, tapi kemarin IHSG-nya naik. Nah, kita akan membahas terkait laba kuartal 1 saham PTBA yang ternyata mengalami penurunan yang cukup dalam guys ya. Sehingga banyak investor yang mulai panik nih guys ya, dengan melihat rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 saham PTBA yang ternyata juga anjlok. Jadi kita akan bahas juga penyebab kenapa sih kok laba kuartal 1 saham PTBA ini bisa anjlok. Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir ya, agar teman-teman mendapatkan informasi lengkapnya, dan saya pun akan coba menambahkan ya beberapa informasi dari beberapa investor lain yang mungkin relate ya dengan kondisi yang terjadi di saham PTBA saat ini ya, seperti itu. Jadi silakan teman-teman simak videonya sampai akhir, dan jangan lupa disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Banyak ya saham yang sudah rilis laporan keuangan kuartal 1 2024 ini, jadi kita akan fokus membahas ya saham-saham yang memiliki fundamental yang bagus ataupun saham-saham bagus yang ternyata labanya mengalami penurunan. Jadi sebenarnya bukan hanya PTBA guys yang labanya anjlok di kuartal 1 2024 ini. Nah, kemarin indeks harga saham gabungan atau IHSG guys ya pada 30 April kemarin, IHSG-nya naik 1,10%, close di 7.234, tapi di video kali ini kita fokus membahas saham PTBA. Nah, jadi untuk saham PTBA ini ya, kalau misalkan kita lihat dari laporan keuangannya, memang untuk laba periode berjalan di kuartal 1 2024 ini mengalami penurunan ya dari 1,1 triliun rupiah menjadi 802 miliar rupiah saja. Lalu kita cek juga dari laba per sahamnya atau EPS-nya itu juga turun dari 101 per lembar saham menjadi 69 per lembar saham. Kenapa kok angkanya keramat gitu guys ya, 69. Nah, teman-teman juga mungkin tahu ya angka keramat ini ya 69. Oke guys, jadi ya apa sih penyebab ya kenapa laba saham PTBA ini bisa turun? Kalau misalkan kita telusuri ya guys ya, dari pendapatannya juga sebenarnya memang sudah turun dari 9,9 triliun ya guys ya, ini turun menjadi 9,4 triliun rupiah gitu ya. Lalu untuk laba brutonya juga turun lumayan cukup dalam, karena ketika pendapatannya ada penurunan ya, beban pokok pendapatannya juga ini ada kenaikan. Jadi ketika pendapatan turun, bebannya naik ya, otomatis laba kotornya juga mengalami penurunan, sehingga ini berimbas ya terhadap laba usaha dan juga laba dari periode berjalan, yaitu di kuartal 1 2024 ini guys ya. Ini kita telusuri juga dari rilis laporan keuangannya ya, dari PDF-nya. Nah, untuk laba per saham juga turun ya, seperti yang tadi sudah kita katakan. Nah, jadi apa sih penyebab ya kenapa kok laba PTBA ini bisa turun ya? Bisa kita telusuri ya dalam ringkasan yang sudah dirangkum oleh jurnalis dari bisnis.com ya. Kita akan coba baca saja di sini. PTBA cetak laba bersih 790 miliar pada kuartal 1 2024. Loh, kok angkanya berbeda ya guys ya dari yang tadi kita lihat di angka 800 miliaran ya. Ini guys, 800 miliaran ya laba periode berjalan di laporan keuangan. Kenapa kok di bisnis.com ini jadi turun ya 790 miliar ya? Entahlah, yang penting kita dapat referensi dari dua sumber. Yang pertama adalah dari rilis laporan keuangannya ya, di mana laba periode berjalannya 800 miliar, sedangkan di market bisnis.com ini 790 miliar ya. Beda tipis lah ya, tapi oke, anggap saja ini 800 miliar rupiah pada kuartal 1 2024. Oke guys, kita akan coba telusuri guys ya. Emiten batubara PTBA menyampaikan laporan keuangan kuartal 1 2024 dan mencatatkan laba bersih 790 miliar ya, atau 800 miliar di laporan keuangannya. Dan kita cek ya, memang pendapatannya ini mengalami penurunan sebesar 5,5% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 9,95 triliun rupiah. Jadi dari sisi pendapatan turun 5,5% ya secara year on year. Lalu untuk beban pokok pendapatan ada kenaikan ya, seperti yang tadi kita lihat juga di laporan keuangan, ternyata beban pokok pendapatan naik 1,15% secara year on year, dan meningkatnya beban tersebut membuat PTBA membukukan penurunan laba bruto yang tadi pun kita lihat ya guys ya, turun 31,01%. Jadi sekitar 31%-an menjadi 1,4 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya atau secara year on year.
Alhasil laba bersih PTBA juga tergerus ya 31,99% ya, hampir 32%-an menjadi 790,9 miliar di kuartal 1 2024 ya. Tapi tadi kita cek memang di laporan keuangannya untuk laba periode berjalan adalah 800 miliaran ya. Beda dikit nggak masalah guys ya. Nanti kita akan lihat juga di updatean sekuritas. Tapi untuk saat ini memang sekuritas belum update ya guys ya. Mungkin besok. Jadi kita akan cek juga besok ya guys ya. Pencapaian laba bersih ini didukung oleh peningkatan kinerja operasional PTBA sepanjang triwulan 1 2024. Total produksi batu bara kuartal 1 mencapai 7,3 juta ton, tumbuh 7%. Ini produksi batu bara ya, tumbuh 7%. Jadi ada kenaikan dari total produksi batu baranya. Kenaikan produksi ini seiring dengan volume penjualan batu bara ya. Volume penjualan batu bara juga meningkat 10% menjadi 9,7 juta ton pada kuartal 1 2024. PTBA mencatat penjualan ekspor ya sebesar 3,8 juta ton, naik 4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita lihat ternyata operasional PTBA ini sebenarnya masih sangat oke ya guys ya, di mana produksi batu bara naik 7%, penjualan ya, volume penjualan batu bara juga naik 10%. Lalu untuk ekspor batu bara ya guys ya, ekspor PTBA ini juga naik 4% menjadi 3,8 juta ton. Terdapat peningkatan ekspor ke sejumlah negara, di antaranya adalah India, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Malaysia. Sementara realisasi domestic market obligation atau DMO tercatat 5,9 juta ton atau tumbuh 14% secara tahunan. Jadi peningkatan volume penjualan batu bara ini dibagi-bagi guys ya. Ada yang direalisasikan penjualan di domestic market ya guys ya, atau DMO itu naik 14%, dan ada peningkatan ekspor juga ke beberapa negara seperti India, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, dan juga Malaysia. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan laba PTBA ini turun gitu ya? Padahal dari sisi operasional, dari produksi batubara naik ya guys ya, lalu volume penjualan batubara juga naik, ekspor PTBA juga naik. Nah, kira-kira apa nih yang menyebabkan laba bersih PTBA-nya turun? Tidak lain dan tidak bukan ya, adalah harga ya, indeks ICE 3 yang terkoreksi 21% secara year on year dari 100 US dollar per ton ya pada Januari Maret 2023 menjadi 78,9 US dollar per tonnya. Nah, teman-teman, dari video ini teman-teman sudah bisa melihat dan juga mendengar gitu guys ya, alasan kenapa laba saham PTBA di kuartal 1 2024 bisa mengalami penurunan 32%-an seperti itu. Jadi jelas ya guys ya, jelas operasionalnya masih oke, tapi yang menjadi penurunan laba bersih saham PTBA adalah dari sisi rata-rata indeks harga batubara IC3 yang terkoreksi 21%-an secara year on year dari 100 US dollar per ton ya, ini menjadi 78,9 US dollar per ton seperti itu. Jadi jelas ya guys ya, kita tidak delusi lah ya, ibaratnya kita tidak tidak mengawang-awang gitu. Kita tidak mengandai-andai ya, kita menggunakan data, kita lihat juga dari harga batubara IC3 yang memang sedang terkoreksi ya. Jadi ya itulah kesimpulannya. Nah, kita coba beralih membahas dividen PTBA yang menjadi perdebatan di kalangan para investor saham batubara, terutama PTBA. Kalau misalkan kita ulas ya guys ya, ternyata bukan hanya PTBA yang laba kuartal satunya anjlok, tapi beberapa saham lain seperti UNTR ya guys ya, laba kuartal 1 2024-nya UNTR juga turun sebesar 14%, ini dari kesimpulan ya guys ya. Lalu Adro juga turun 16% ya, nanti akan kita bahas lagi di next video mungkin ya untuk saham-saham batubara lainnya. Nah, bukan hanya PTBA, tapi UNTR, Adro, dan juga ABMM atau ABM Investama itu juga rata-rata laporan keuangan kuartal 1 2024-nya mengalami penurunan gitu guys ya. Jadi apakah kita perlu panik ya teman-teman? Bisa tanya aja ke diri teman-teman sendiri. Kalau menurut saya pribadi sih jangan panik dulu ya guys ya. Kita akan bahas ya terkait dengan dividennya saham PTBA guys. Kalau misalkan kita cek ya guys ya, dari saham PTBA kemarin di hari Selasa ya. Hari Selasa kemarin PTBA naik ya 1%, close di 3030 per lembar saham.
Lalu, memang belum rilis ya untuk laporan keuangan kuartal 1 2024 dari sekuritas ya guys ya. Entah di sekuritas lain tapi di Stockbit Sekuritas memang belum rilis. Tapi kalau misalkan kita perhatikan ya guys ya, dari net profit, gross profit margin saham PTBA ya, atau laba kotornya ini memang cukup tinggi, yaitu di angka 30%, operating profit margin 26%, sedangkan NPM atau net profit marginnya 21,64%. Nah, ada alasan kenapa PTBA itu bisa selalu membagikan dividen jumbo dengan dividen payout ratio yang besar juga kepada para investornya. Nanti akan kita bahas juga pada video kali ini guys ya. Tapi sebelum kita membahas alasan kenapa PTBA bisa membagikan dividen besar ya guys ya, selalu besar ya dividen payout ratio-nya, kita akan bahas dulu dari sisi dividen karena ini yang menjadi poin penting dan menjadi perdebatan ya guys ya di antara para investor saham PTBA. Nah, tadi closing di 3030 ya per lembar saham, kita ganti ya 3030. Ini juga kita ganti ya karena ini sama ya saham PTBA. Warnanya juga kita ganti guys ya. Nah, jadi yang menjadi perdebatan ya di kalangan para investor saham PTBA adalah dari sisi dividen. Apakah dividennya akan tetap tinggi atau tidak mengingat kuartal 1 saham PTBA dari laba bersihnya tadi turun 32%-an. Itu diakibatkan dari harga batubara IC3 yang turun 22% ya guys ya. Jadi volume penjualan batubara naik, produksi batubara naik, ekspornya juga naik, tapi karena harga batubara IC3 yang turun, yang menyebabkan laba bersih PTBA juga turun. Seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Oke, kita cek dulu IPS-nya untuk PTBA. IPS di annualize ya 2023 itu adalah sebesar 529,99 per lembar saham. Kita bulatkan ke 530 ya per lembar saham. Ya di sini 530 per lembar saham. Nah, ada beberapa investor yang masih optimis ya bahwa DPR-nya ini akan tetap tinggi di atas 70% ya. Kalau misalkan 70% berarti potensi dividen yield-nya itu 12%-an ya, di harga saat ini 3 ribuan. Nanti teman-teman akan dapat dividen yield 12% dengan dividen final 371 per lembar saham. Ini minimal. Kalau misalkan teman-teman optimis dividen payout ratio-nya di angka 70%, misal 80%. Nah, misal 80%, maka dividen yield-nya di angka 14% dengan dividen finalnya 424 per lembar saham. Misalkan di angka 90% ya guys ya, maka dividen finalnya 477 ya dengan dividen yield 16%-an. Itu ya. Kemarin kita sempat bahas ya di mana kita prediksikan DPR terendah PTBA itu di angka 80%, maka dividen finalnya berpotensi 424 dan jika DPR-nya 100%, maka dividennya 530 per lembar saham ya. Jadi kalau misal di tengah-tengah 90%, maka dividen yield 16% dengan potensi dividen final 477 per lembar saham. Misalkan kembali DPR 100% ya, maka seluruh laba bersih akan dibagikan sebagai dividen, yaitu 530 ya untuk dividennya dan dengan yield 17% di harga 3 ribuan. Nah, tapi ada beberapa investor yang mereka juga memprediksi bahwa PTBA ini kemungkinan hanya bisa bagi DPR kisaran 50-70%. Maka dari itu kita akan coba turunkan guys ya untuk lowestnya dividen PTBA dari 424 ya menjadi DPR 50%, yaitu 265 per lembar saham. Gitu guys ya. Nah, ini kita akan coba turunkan ekspektasi kita ya untuk dividennya gitu guys ya. Kita akan turunkan tadi ini di 17% ya. Sebenarnya untuk dividen yield ini tergantung dari harga yang teman-teman punya. Semakin murah harga yang teman-teman miliki, maka dividen yield-nya akan semakin tinggi. Berarti ini dari 9 ya, 9% sampai 17%. Nah, untuk teman-teman yang punya saham PTBA di harga murah ya, di bawah 2000 berapa guys? 2300 atau 2400 ya, yang sudah ambil di harga termurahnya dan untuk investasi jangka panjang, ini sebenarnya tidak ada masalah ya, karena tentunya dividen yield yang akan teman-teman dapatkan itu akan tinggi ya, tetap akan tinggi. Hanya saja mungkin akan ada gejolak di market ya untuk hari Kamis besok. Nah,
Adapun yang berekspektasi di mana dividen payout ratio dari PTBA ini hanya akan bisa bagi 30%. Gitu ya. Ada beberapa investor yang dia expect bahwa oh PTBA kayaknya 30% nih DPR-nya, yang berarti mungkin dividen yield-nya kisaran 5% saja dengan final 159 per lembar saham ya. Di harga saat ini yield-nya 5%. Nah, ini adalah yang saya rasa memang cukup rendah gitu guys ya, dengan DPR 30%. Jika PTBA bagi dividen 30%, maka harga sahamnya berpotensi akan turun dengan volume yang lumayan cukup besar gitu guys ya. Nah, jadi kesimpulan ya dari beberapa pandangan gitu guys ya, dari beberapa para investor, sebenarnya ada alasan-alasan ya kenapa PTBA ini bisa bervariasi gini gitu guys ya, prediksi dividennya kok kenapa bisa bervariasi. Ada yang menyebutkan tinggi gitu ya, di atas 70%, ada yang menyebutkan moderate ya, di angka 50 sampai 70%, ada juga yang menyebutkan di bawah 50%, bisa 40, bisa 30% gitu guys ya. Tergantung dari tingkat optimis dan pesimisnya para investor yang ada. Sebenarnya seperti itu. Nah, jadi bentar guys ya, kita cek untuk PTBA ya. Nah, ada isu terkait dengan laba yang belum dicadangkan. Ada sekitar 6,7 triliun guys ya. Jadi kalau misalkan PTBA mau bagi DPR atau dividen payout ratio 100%, itu hanya memerlukan sekitar 5,6 triliun rupiah saja. Jadi ada potensi ya PTBA juga masih bisa memberikan dividen payout ratio 100% karena ada laba yang belum dicadangkan sebesar 6,7 triliun rupiah gitu guys ya. Jadi terpecah nih, ada investor yang optimis ya, DPR-nya akan tinggi di atas 70% karena ada laba yang belum dicadangkan. Lalu ada juga investor yang cukup moderate gitu ya. Dia tidak mau berekspektasi terlalu tinggi, tapi dengan analisanya dia bisa menyebutkan bahwa DPR-nya ini kisaran 50 sampai 70% nih kalau misalkan dilihat dari kas yang mereka punya. Lalu ada juga investor yang sedikit pesimis dengan PTBA gitu guys ya. Mereka menyebut bahwa dari kas yang ada ya, kemungkinan besar DPR-nya PTBA hanya sekitar 30 atau sampai 40% saja, which is berarti di bawah 50% gitu guys ya. Nah, pokoknya nanti kita akan analisa kembali ya, dan untuk RUPS tahunan saham PTBA juga akan digelar di awal Mei 2024, dan nanti teman-teman juga bisa melihat gitu guys ya, keputusan dari hasil pembagian dividen. Seberapa besar sih PTBA akan bagi dividen di tahun 2024 ini? Karena kita melihat guys ya, sebenarnya Main ID masih membutuhkan dana yang cukup besar ya, kucuran dana dari saham-saham BUMN termasuk PTBA agar bisa membagikan dividen yang cukup besar ya, karena kemarin kan sudah mengakuisisi Inco ya atau Vale Indonesia, dan berencana juga akan menambah kepemilikan di perusahaan PT Freeport gitu guys ya. Jadi pastinya negara membutuhkan uang yang cukup besar untuk mengakuisisi aset-aset perusahaan yang akan dikendalikan ke depannya oleh Main ID atau BUMN ya, seperti Vale Indonesia dan juga PT Freeport ya. Nah, ada alasan kenapa PTBA ini selalu bisa membagikan dividen payout ratio yang besar kepada para investor, sehingga negara pun ya ini mendapatkan dividen yang cukup besar dari saham PTBA. Salah satu alasannya adalah cadangan batu bara PTBA itu bisa untuk 100 tahun ke depan guys ya. Ini juga saya kaget guys ya. Ini berita di 27 November 2023 lalu ya. Ternyata ada apa ya, kalau misalkan kita baca di sini ya, sebenarnya ini adalah dari Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bukit Asam ya, Farida Tamrin, menuturkan PTBA memiliki cadangan batu bara terbesar di Indonesia sekitar 3 miliar ton. Angka itu merupakan cadangan tertambang, sedangkan total sumber daya mencapai 5,85 miliar ton ya guys ya. Cadangan seluruh 5,85 miliar ton, kalau misalkan produksi 30 juta ton per tahun, ini cadangan bisa untuk 100% ya, ujarnya dalam public expose pada tanggal 27 November 2023 lalu. Jadi akhir November lalu ya, ada public expose di saham PTBA, dan ini dikatakan ya oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
PT Bukit Asam Tbk, yaitu Ibu mungkin ya, Ibu Farida Tamrin ya, yang menuturkan bahwa PTBA memiliki cadangan batubara terbesar dan cukup untuk 100 tahun ke depan. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat ya, ternyata PTBA ini tidak perlu mengakuisisi tambang baru, tidak perlu membeli tambang baru atau ekspansi ke daerah lain ya untuk membuka tambang baru, karena cadangan batu bara PTBA ternyata ini cukup besar guys ya, sekitar 5, berapa tadi guys? 5,8 miliar ton ya guys ya, yang bisa ditambang hingga 100 tahun ke depan. Gitu ya. Kalau saya sih ya cukup percaya ya dengan fakta ini, karena memang dari sisi apa ya, pembagian dividen pun ya, PTBA itu tidak segan-segan dan tidak ragu membagikan dividen payout ratio 100% dari laba bersih. Jadi semua laba bersihnya itu dibagikan sebagai dividen. Nah, kalau misalkan kita perhatikan juga ya data dari harga acuan batubara, meskipun tadi kita lihat ya untuk harga batubara IC3 itu sedang terkoreksi, tapi ternyata untuk harga acuan batubara Coal Ice Newcastle ini malah naik lagi. Kemarin naik 1%, sekarang naik 2,50%, close di 143 US dollar per tonnya ya guys ya. Nah, jadi kita cek juga ternyata komoditas lain ya, seperti nikel ini juga sedang mengalami kenaikan ya. Nikel juga naik 0,55% ya, close di 19.254 US dollar per tonnya. Tapi kita cek ternyata harga minyak mentah WTI ya turun 0,53%, Brent oil juga turun 0,40%, yang menandakan kemungkinan besar inflasi akan semakin turun ya. Dan kita berharap The Fed akan menurunkan suku bunga. Jadwalnya sih di hari ini ya, tanggal 1 sampai tanggal 2 Mei 2024 akan ada FOMC meeting kembali. Tapi kemungkinan besar The Fed masih akan menahan suku bunganya. Tapi ya harapan kita sih semoga saja The Fed bisa menurunkan suku bunganya sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan ya, agar stocks market atau market saham itu bisa hijau kembali, dan saham-saham yang labanya turun bisa tercover ya sentimennya oleh kenaikan IHSG dan juga naiknya harga acuan batu bara gitu guys ya. Nah, jadi untuk PTBA arahnya kemana nih? Kalau misalkan kita cek ya dari sisi teknikalnya atau dari chartnya, PTBA jika di hari Kamis depan dia anjlok ya guys ya, ada potensi turun di bawah 2.800 untuk menutup area gap ya di 2.690 sampai di level 2.750. Jadi kalau misalkan dia turun anjlok ya di bawah 2.800, teman-teman wait and see dulu aja, jangan dulu masuk, jangan dulu beli ya. Biarkan dia untuk menutup gap terlebih dahulu di bawah 2.700 agar kita bisa beli juga di harga yang lebih murah. Kalau misalkan belum ada tanda-tanda reversal kembali, maka kita bisa tunggu di level 2.500-an. Itu jika benar-benar sampai TBA anjlok ya, didistribusi besar oleh para investor. Seperti itu. Nah, lalu kita melihat data juga ya guys ya dari beberapa negara yang katanya akan menutup pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2035 mendatang ya guys. Jadi sekitar 11 tahunan ya dari sekarang 2024 ya guys. Sorry, berapa tahun ya guys ya? 10 tahun lebih lah ya. 10 tahun lebih di tahun 2035 ya. Ya, sekitar 10 tahun lebih lah. Sorry guys, kita coba buka data dulu ya. Ya, beberapa negara yang sudah maju sebenarnya mereka sedang apa ya, menumbuhkan ya atau mengembangkan pembangkit listrik yang green energy atau EBT ya, energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita melihat data dari negara teratas dengan operasi PLTU batubara terbesar ya, dengan ekonomi yang besar dan juga manufaktur yang ternyata juga semakin membaik, itu adalah negara Cina. Di mana Cina ya guys ya, ini jumlah PLTU-nya juga ternyata sangat tinggi ya guys. Jadi jumlah PLTU Cina dari data per Januari 2023 itu sebesar 1 jutaan gitu guys ya. Sedangkan India di angka 234.000, Amerika Serikat 212.000, Jepang ya 52.900,
dan negara lainnya ini cukup kecil. Jadi yang paling besar ya guys ya dengan operasi PLTU batubaranya adalah negara Cina. Dan kemarin rilis data dari Cina, ternyata ekonomi Cina semakin membaik ya, yang berarti ada angin segar nih untuk batubara Indonesia. Sebenarnya seperti itu guys ya. Lalu yang kedua adalah India ya, negara importir batubara terbesar juga yang mengimpor batubaranya dari Indonesia. Itu adalah India juga. Nah, untuk impor ya LNG dari Rusia ya yang dilakukan oleh Eropa juga ternyata akan dikurangi ya guys ya. Adanya pembatasan impor gas alam cair Rusia ke Eropa yang akan diusulkan oleh Komisi Eropa dalam jangka pendek ya guys ya. Kita tahu memang Rusia ini sedang dimusuhi oleh negara-negara Ukraina dan oleh negara-negara NATO ya, seperti Eropa, Inggris dan lain-lain, di mana banyak sekali komoditas-komoditas Rusia yang di-ban ya, yang diboikot oleh Eropa dan juga Ukraina seperti itu ya. Jadi ya ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan perang antara Rusia dan Ukraina, yang dimana Ukraina didukung oleh negara-negara NATO seperti itu. Jadi apakah ini menjadi fear ya untuk saham PTBA ya? Saya rasa teman-teman harus berpikir rasional kembali ya guys ya, dengan fakta-fakta yang ada, karena laba ya saham PTBA ini turun 30% itu diakibatkan dari menurunnya harga batubara IC3 gitu guys ya. Dan sebenarnya harga batubara IC3 ini biasa terkoreksi dan bisa saja mengalami kenaikan kembali gitu guys. Dan untuk saham-saham batubara lainnya pun kuartal 1 2024 ini rata-rata mengalami penurunan, sehingga ya diharapkan di kuartal 2 2024 ini akan ada perbaikan gitu guys ya. Nah, banyak fakta-fakta yang akan kita bahas ya guys ya di next video terkait dengan saham-saham batubara lain seperti UNTR, Adro. Lalu ada juga saham ABMM ya guys ya, yang akan kita bahas juga nanti di next video terkait dengan laba bersihnya yang mengalami penurunan. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.